Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia, jati diri bangsa. Oke. Materi yang akan kita pelajari adalah materi kelas 8 SMP maupun MTS ya. Coba kira-kira apa materi yang akan kita pelajari? Sebelum masuk ke materi, ada baiknya kita ikuti pesan-pesan berikut ini. Iya deh. Thirsty. Lemon, lemon, lemon. Lemon, lemon, lemon. Makanya lur, pakai helm biar aman, jangan mabuk saat berkendara, pakai jaket biar gak masuk angin. Ingat, nyium aspal itu sakit. Wayai, Om Keselamatan Semeru 2019. Betul. Ini lagi Asia. Nah, dari pesan-pesan itu tadi, kira-kira kita mau bahas apa nih? Betul sekali, kita akan membahas iklan, slogan, dan juga poster. Nah, itu tadi adalah salah satu atau dua iklan. Yang pertama itu adalah iklan yang bertujuan untuk mencari keuntungan, sedangkan yang kedua adalah iklan layanan masyarakat. Jadi iklan nanti ada beberapa jenis ya. Iklan advertorial atau tujuannya itu mendapatkan keuntungan dari apa yang diiklankan, sedangkan yang kedua adalah iklan layanan masyarakat. Nanti kita bahas lebih dalam lagi. Yuk, langsung saja kita semangat masuk ke materi. Nah, ini materi kita iklan, slogan, dan juga poster. Kalian sebelum masuk ke materi lebih dalam, saya ingin tahu nih, coba apa pengertian iklan menurut kalian? Menurut pemahamanmu sendiri ya. Apa itu iklan? Saya tunggu 5 detik. Nah, sambil menunggu, jangan lupa di situ ada tombol subscribe, ada tombol like, dan juga share kalau perlu ya. Untuk kita bisa belajar bareng-bareng bahasa Indonesia. Tentunya bahasa Indonesia adalah apa tadi? Jati diri bangsa. Oke, langsung saja. Materi kita hari ini adalah iklan, slogan, dan poster. Langsung saja kita masuk. Coba perhatikan di sini ada contoh iklan. Ini ada contoh slogan. Sekolahku hijau, sekolahku sehat. Nah, yang ketiga adalah contoh poster. Dari ketiga bentuk ini, kira-kira apa yang membedakan antara iklan, poster, dan slogan? Sebelum masuk ke materi, kita coba sampaikan dulu kompetensi dasarnya. Yang pertama adalah mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, dan poster. Dan yang kedua adalah menelaah pola penyajian kebahasaan. Jadi kita akan belajar dua materi. Yang pertama adalah mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, dan poster. Yang kedua adalah mengetahui kebahasaan atau struktur kebahasaan dari teks iklan. Nah, tadi sudah coba kalian jawab. Dan sekarang ini adalah pengertian iklan. Iklan adalah bentuk komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi baik dari instansi, dari lembaga, dari organisasi, dan sebagainya dengan cara yang menarik dan ditujukan kepada khalayak ramai. Jadi iklan itu tidak mungkin dipasang di misalnya di toilet pribadi. Nah, mengiklankan di toilet pribadi enggak, tapi kalau toilet umum kadang-kadang kita masuk di situ ada iklan. Nah, misalnya ada yang menarik biasanya kalau saya masuk ke toilet itu iklannya
meluruskan atau memanjangkan apa gitu. Nah itu biasanya iklan sekarang medianya banyak sekali, di tiang-tiang listrik bisa digunakan untuk menempelkan iklan. Itu sebenarnya nggak bagus ya. Iklan itu ada tempatnya. Jadi ada kaidah atau memenuhi unsur keindahan lah ya. Kalau kota kita bersih, nyaman, kadang-kadang iklan cuma dipaku aja di pohon, kan kasihan pohonnya, betul nggak? Nah, jadi kalau kita ingin membuat sebuah iklan, nanti kalian tentukan tempat yang memang benar-benar digunakan untuk memasang iklan tersebut. Nah, jangan memaku di pohon misalnya, sedot WC, paku di pohon. Nah, syarat dari sebuah iklan itu bersifat objektif. Objektif itu ya sesuai dengan keadaan. Nah itu kalau sifat iklan itu ya harus sesuai. Misalnya iklan sabun, ya sabunnya harus disampaikan dengan sebenarnya. Nah proporsional itu tidak melebih-lebihkan. Kadang-kadang kan ada kecap nomor 1 misalnya. Nah asalkan itu diberi tanda bintang, terus itu dasarnya dari mana, nomor 1 se-dunia misalnya, itu hasil riset dari siapa, misalnya harus dijelaskan. Dan yang paling penting adalah kejujuran, pasti itu kejujuran. Kalau tidak jujur, kadang kita sudah terlanjur membeli produk dari yang diiklankan tersebut, terus ternyata hasilnya tidak memuaskan, akhirnya fatal akibatnya. Yang kedua syaratnya adalah informasinya jelas, padat, mudah dipahami, tidak bertele-tele. Nah, kalau iklan di radio kan sering kita jumpai ya, iklan obat itu terlalu bertele-tele dan sebagainya. Lebih baik iklan itu ya langsung sesuai dengan tujuannya, ringkas, padat, dan jelas. Yang ketiga adalah menarik perhatian. Nah, agar bisa menarik perhatian ya kita harus memenuhi unsur, misalnya kalau iklan berupa gambar ya, ada gambar, ada logo dan sebagainya. Menarik perhatian ya. Kadang-kadang kalau iklan di televisi itu sekarang ada konsep, ada drama dan sebagainya. Tentu saja tujuannya untuk menarik perhatian dari masyarakat. Bahkan ada model iklan baru. Jadi iklan tersebut seolah-olah ada di dalam film. Nah, kalau kalian lihat di salah satu televisi swasta ya, iklannya kan ada di dalam film tersebut, ada dalam drama tersebut, ada peran tersebut. Ya, kamu pasti pernah nonton kan? Iya. Ikatan Batin atau apa ya. Oke. Kita lanjut. Yang ketiga adalah ciri-ciri dari sebuah iklan. Cirinya yang pertama adalah menarik, tentu saja sudah saya jelaskan tadi, iklan harus menarik. Yang kedua adalah logis. Logis itu masuk akal. Nah, iklan harus masuk akal. Maksudnya apa? Ya yang diiklankan itu produknya itu ada, benar-benar bisa kita pakai misalnya. Yang ketiga adalah memberi sugesti. Sugesti itu apa sih? Nah, jadi kalau kita membuat sebuah iklan, usahakan secara tersirat kata-kata tersebut menggugah hati atau perasaan seseorang atau khalayak ramai. Nah, itu untuk ini kebetulan lewat di depan rumah saya ada ini model iklan yang bagus ya. Jadi ada sugesti. Sari roti sari roti. Nah, meskipun dari jarak 1 kilo, kalau sudah dengar nada seperti ini, itu pasti sari roti, pasti jualan roti, pasti ada selainya. Oke, selanjutnya adalah tepat. Nah, jadi ya tepat sasaran, tepat dalam artian iklannya tersebut memang itu produknya ya. Itu lah. Sopan, bahasanya sopan ya. Hindari bahasa-bahasa, kadang-kadang kan ada bahasa kasar. Kalau iklan sih jarang menggunakan itu, tapi kalau kadang-kadang slogan dari artis atau dari mana, dari tokoh itu kadang-kadang ada yang kurang memenuhi standar kesopanannya. Yang baik diambil, kalau yang nggak baik yang nggak usah dicontoh, ya nggak? Oke, ini contohnya iklan apa ini? Iklan Speedy. Kini lebih super cepat, plus konten super hebat. Nah, ini adalah contoh dari slogan. Di sini ada banyak sekali komponennya. Nah, ini Superman, kenapa nggak tahu kok yang dipilih Superman S. Nah, mungkin mengisyaratkan speed. Nah,
super, nah dan sebagainya dari logo S ini. Ini adalah sugesti ya. Spiderman. Nah, ini yang enggak apa ya? Kenapa Spiderman celana dalamnya ada di luar? Enggak malu itu. Coba kalau kamu ke ngalor ngidul pakai ini ya. Ya enggak apa-apa lah. Namanya juga film fantasi. Nanti kita bahas lagi ya tentang film fantasi. Selanjutnya, pola penyajian iklan itu berdasarkan sifatnya. Bisa kita lihat iklan niaga. Iklan niaga seperti yang pertama tadi. Lemon. Nah, itu tadi iklan dari sebuah iklan niaga. Dibuat agar orang lain tertarik untuk menggunakan atau membeli produknya. Jadi tentu aja ada nilai ekonomisnya. Oke. Selanjutnya, dari pola penyajian iklan. Nah, berdasarkan sifatnya, tadi iklan niaga, yang sekarang adalah iklan layanan masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya tentu saja untuk mengedukasi. Biasanya membuat iklan layanan masyarakat itu adalah pemerintah, baik pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan nasional. Nah, kadang-kadang Pak Jokowi buat iklan, mari kita pakai masker. Nah, itu adalah iklan layanan masyarakat. Terus selanjutnya, ini adalah contoh pola penyajian iklan berdasarkan media yang digunakan. Ada iklan layanan masyarakat, iklan display, dan iklan media cetak. Ada iklan advertorial, ada iklan elektronik, atau iklan perusahaan dan sebagainya. Iklan advertorial itu apa? Iklan advertorial itu biasanya seolah-olah itu berita. Seolah-olah menyampaikan sebuah berita, padahal di situ adalah tujuannya untuk menyampaikan produk atau ada unsur ekonomi yang ingin didapatkan. Itu pola penyajian iklan berdasarkan media. Selanjutnya yang kedua adalah slogan. Slogan adalah rangkaian kata-kata yang menarik, mudah diingat, singkat, padat, jelas. Nah, mengandung makna yang luas. Jadi 2 atau 3 kata saja itu bisa mengandung makna yang sangat luas. Misalnya bersih itu sehat, atau rajin pangkal pandai dan sebagainya, itu adalah slogan. Tujuannya untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu yang diinginkan oleh si pengiklan tersebut. Biasanya kalau di lingkungan sekolah kita diajak untuk menjaga kebersihan, menjaga kesehatan dengan 5M misalnya. Oke, sekolahku hijau, sekolahku sehat. Nah, itu adalah contoh slogan. Jelas ya? Langsung ke ciri-ciri slogan. Bentuknya berupa kalimat. Bisa frasa, klausa, atau mutu. Apa bedanya frasa dan klausa? Frasa itu kumpulan kata-kata, belum ada subjek dan predikat. Sedangkan kalau klausa itu sudah ada subjek dan predikat, sudah hampir membentuk kalimat. Tetapi kenapa beda dengan kalimat? Karena kalau kalimat itu diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda akhir dari kalimat. Misalnya tanda syarat, tanda tanya, ada seru, dan sebagainya. Kalau klausa itu ada di dalam kalimat tersebut. Yang kedua adalah menyugesti khalayak. Ayo, siapa yang masih sering menggunakan kata mensugesti? Salah ya. Sesuai dengan hukum PTSK, huruf S itu melebur ketika bertemu dengan NY atau imbuhan me maksud saya. Ketemu imbuhan me, huruf S melebur. Sayang menjadi menyayangi, suka menyukai. Apalagi? Ya, nanti bisa dipikir sendiri ya. Huruf S bagian dari hukum PTSK itu melebur ketika bertemu dengan imbuhan me. Melebur itu melesap, hilang. Nah, S-nya hilang. Oke, selanjutnya adalah ciri-ciri slogan menonjolkan informasi utama. Nah, apa informasinya? Ya, itu aja. Tidak melebar kemana-mana. Oke. Jadi, kenapa saya mengajar bahasa Indonesia tetapi menggunakan bahasa yang santai ya? Jadi ragam bahasa itu ada banyak. Ada ragam bahasa formal, ada ragam bahasa kesehari-harian dan sebagainya. Kalau kita anggap kita itu belajar menggunakan bahasa sehari-hari, tapi yang kita pelajari adalah bahasa Indonesia formal. Tujuannya nanti kita terapkan pada situasi formal. Anggap saja sekarang ini situasinya adalah situasi yang santai. Jelas ya? Oke. Selanjutnya adalah langsung menunjuk ke sasaran. Nah, sasarannya apa? Misalnya untuk menggait sasarannya untuk mengajak lingkungan, rukun tetangga, pola hidupnya bersih dan sebagainya. Kata-katanya langsung.
buang sampah pada tempatnya dan sebagainya, buang mantan bla 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 dan sebagainya. Oke, selanjutnya adalah mudah diingat. Jadi kalimat slogan itu biasanya tanpa perlu susah-susah kita menghafalnya pasti ingat. Saya sudah tahu kalau RCTI, oke. RCTI itu kebanggaan bersama milik bangsa. SCTV ngetop. Terus apalagi ya? TV One memang beda. Nah, itu memang beda itu salah satu bentuk slogan. Jelas ya, yaitu salah slogan. Kalian bisa membuat sendiri nanti. Terserah apa. Selanjutnya poster. Poster adalah media publikasi berupa kombinasi tulisan dan gambar yang bertujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai. Ingat ya, tujuannya untuk khalayak ramai, bukan untuk ini poster. Ciri-cirinya bahasanya singkat, padat, komunikatif. Maksudnya singkat padat itu ya setiap poin-poinnya itu harus diringkas sepadat-padatnya. Yang penting bahasanya komunikatif, mudah dipahami, bersifat persuasif. Persuasif itu apa? Ayo, sering kan dengar kata persuasif? Nah, kita harus menyelesaikan masalah ini agar tidak terjadi anarkisme misalnya. Kita harus selesaikan dengan cara-cara persuasif. Nah, apa itu persuasif? Persuasif itu dengan bentuk ajakan, tindakan agar orang lain itu mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, itu bersifat persuasif. Yang ketiga adalah berupa tulisan dan gambar yang menarik. Nah, di sini ada contohnya, misalnya poster lomba. Paham ya? Oke. Selanjutnya adalah jenis-jenis poster. Poster itu ada banyak jenisnya. Ya sama dengan iklan. Poster itu sama dengan iklan. Ada poster yang tujuannya untuk mencari keuntungan, sering disebut dengan poster niaga. Ada poster kegiatan, menyampaikan event-event atau acara. Poster pendidikan. Poster pendidikan itu biasanya menyampaikan program-program pendidikan atau bentuknya berupa sosialisasi dari bisa dinas pendidikan atau Kementerian Agama, yang di situ informasi yang disampaikan adalah informasi tentang pendidikan, misalnya beasiswa, PPDB dan sebagainya, UAS, UN. Nah, kalau sekarang dah dihapus ya UNBK ya, sekarang diganti ANBK, Asesmen, kalau sekarang namanya Asesmen Nasional Berbasis Komputer. Jadi soal-soalnya itu soal-soal kehidupan sehari-hari. Nanti kalian akan menemui atau nanti kita bahaslah di lain waktu. Selanjutnya adalah poster layanan masyarakat. Seperti halnya iklan, poster layanan masyarakat ini tujuannya adalah untuk menyampaikan program-program pemerintah agar bisa dipahami oleh masyarakat. Kita sering membaca waspada COVID-19 belum usai misalnya. Kita pakai masker dan sebagainya, itu adalah jenis poster iklan layanan, jenis poster layanan masyarakat.